Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Bertemu kembali bersama saya Zek Zakaria Saputra di channel kebanggaan kita Zek TV. Oke, di kesempatan kali ini kita akan coba mengupas lebih lanjut cara membuat laporan keuangan usaha rental PS. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Ya, kita bisa lihat di sini ada rental PS, ada laporan keuangan. Ya, mungkin ini familiar ya di beberapa penonton ya. Ada sebuah rental PS dan di sini ada laporan keuangan. Nah, mungkin sebagian besar penonton ini banyak penasaran nih. Usaha rental PS seperti ini, laporan keuangannya seperti apa sih? Kemudian laba atau ruginya dalam per bulan atau per tahun itu berapa sih? Dan berapa lama kira-kira untuk balik modal? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu akan coba kita jawab di video kali ini. Makanya jangan di-skip, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Baik, sebelum kita membuat sebuah laporan keuangan, tentunya kita perlu tahu apa sih laporan keuangan itu. Jadi, laporan keuangan ini ialah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan, dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Nah, biasanya laporan keuangan ini dibuat dalam periode tertentu, bisa per bulan, bisa per tahun, atau bisa juga keduanya, tergantung kebijakan dari stakeholder atau perusahaan. Nah, kenapa laporan keuangan ini menjadi penting? Karena dengan laporan keuangan kita bisa mengetahui kondisi finansial perusahaan secara keseluruhan, sehingga para stakeholder dan pengguna informasi akuntansi bisa melakukan evaluasi dan bertindak dengan tepat dan cepat jika kondisi keuangan usaha mengalami masalah atau memerlukan perubahan. Nah, kemudian ada beberapa jenis laporan keuangan. Ada 5 ya. Di sini ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, ada neraca, ada laporan arus kas, dan ada CRLK. Catatan atas laporan keuangan. Nah, untuk di video kali ini, kita hanya akan mencoba membuat laporan laba rugi dari sebuah usaha rental PS. Oke, kita bahas laporan laba rugi itu sendiri. Ya, di sini ada rumus dari laporan laba rugi ya. Tapi sebelum ke rumusnya, kita harus tahu nih, laporan laba rugi itu ialah laporan yang menyajikan informasi pengeluaran, pendapatan, serta laba atau rugi yang dihasilkan perusahaan selama periode tertentu. Jadi hanya ada pengeluaran atau beban ya, pendapatan, serta hasil laba atau ruginya itu dalam periode tertentu. Jadi rumusnya ialah laba atau rugi diperoleh dari total pendapatan dikurangi total beban. Nah, jika hasilnya plus, maka perusahaan mengalami laba, namun jika hasilnya min, maka perusahaan mengalami rugi. Oke, sekarang mungkin sudah mulai kebayang nih. Biar lebih kebayang, kita aplikasikan langsung, kita praktikan, kita coba buat laporan laba rugi dari sebuah usaha rental PS. Ya, sebelumnya kita samain dulu nih asumsi kita nih. Di sini kita akan membuat laporan laba rugi dari sebuah rental PS yang memiliki layout kurang lebih seperti ini ya. Dengan 4 unit PS3 dan 2 unit PS4. Juga dilengkapi warung yang menyediakan makanan ringan dan minuman-minuman soft drink atau es. Oke, kita lanjut ke Excel. Baik,
sekarang kita akan coba membuat laporan laba rugi dari sebuah usaha rental PS. Di sini saya memberi nama rental PS-nya adalah Curious Games. Fidelidad Blaugrana Sans Limits, Fiska Barca. Ya, mungkin sebelum kita beralih ke laporan laba rugi, pertama-tama kita ingin coba membedah modal awal yang kita harus keluarkan untuk membuat sebuah usaha rental PS. Oke, langsung saja. Pertama, di sini ada meja yang fungsinya untuk menaruh TV-nya ya. Untuk naruh TV, atau kalau TV-nya dipasang di dinding kita bisa buat naruh minum, HP, naruh tas, segala macam ya. Kita beli 6 karena PS ada 6 unit ya. Satu meja 60.000, jadi 360.000. Kemudian ada kursi. Di sini kursinya yang nyaman ya. Kita buat yang terbaik lah, agar awet dan juga nyaman. Di sini kita beli 12 karena satu set PS itu biasanya dimainkan untuk berdua ya, karena biar seru, biar asik, ada temennya gitu ya. Jadi kita beli 12, satu kursi 240.000, dikali 12 jadi 2.850.000. Kemudian ada bantal kursi, setiap kursi kasih bantal ya, bantal leher biar lebih nyaman dan tidak sakit juga. Kita beli 12 juga, satunya 40.000, jadi 480.000. Kemudian kabel terminal kita beli untuk satu PS-nya, kita beli satu jadi beli 6 ya. Satunya 60.000 jadi 360.000. Kemudian PS3-nya kita beli yang 500 GB. Kemarin dicek di online store kisaran 2 juta ya. Kita beli 4, untuk PS3-nya jadi 8 juta. Kemudian untuk PS4-nya 500 GB juga di kisaran 4.200.000. Jadi kita beli 2 jadi 8.400.000. Kemudian untuk PS3-nya kita kasih TV LG 43 inch, ada di kisaran 4.200.000, kita beli 4 jadi 16.800.000. Kemudian untuk PS4-nya kita beli TV Sony 43 inch juga di kisaran 6.400.000, kita beli 2 jadi 12.800.000. Kemudian untuk kipas angin kita beli 3 ya, cukup. Jadi kita satunya 300.000 jadi 900.000. Kemudian kerangkeng atau box dinding pengaman PS3, ini fungsinya untuk menyimpan PS-nya ya, biar lebih aman gak jatuh, juga lebih aman dari pencurian ya. Jadi kita beli 6 untuk masing-masing PS-nya, satunya 170.000 jadi 1.050.000. Kemudian kita beli meja resepsionis atau meja buat di operator ya, di kasir. Kita beli satu 250.000. Kursinya juga buat di operator ya, yang bagus ini belinya 450.000. Kemudian ada peralatan, di sini peralatan juga di resepsionis atau di operator ya. Itu buat naruh stick cadangan, kabel-kabel cadangan, atau kaset-kaset, dan yang lain-lain ya. Kita beli satu 700.000. Kemudian dispenser ini ya buat minum lah ya. Buat minum operator, atau bisa juga biasanya Reta PS itu ada promo. Promonya itu gratis kalau air putih gitu ya. Jadi kita beli satu 320.000, kemudian asbak rokok kita beli 6 di harga 2.500 jadi 15.000. Karpetnya beli 3 ya. Jadi satunya 135.000 jadi 405.000. Stabilizer listrik juga nih kita beli 3. Satunya di harga 330.000 jadi 990.000. Kemudian lampu LED strip nih. Lampu LED strip ini biar ada nuansa gamenya lebih terasa lah ya. Kita pasang di atap-atap. Kita beli 15 meter, 1 meternya itu ada di kisaran 8.100 jadi 121.500. Kemudian ornamen dinding, kita beli poster-poster di dinding ya, biar lebih estetik lah. Poster-poster bola, poster-poster game. Kita beli 10, satunya di kisaran 1.900 jadi totalnya 19.000. Kemudian karena kita buka warung juga, kita beli showcase ya untuk menyimpan minum-minum dan soft drink ya, di harga 4 juta ya untuk merek Gia ya.
Kemudian ada makanan, ini buat snack-snack dan seduhan-seduhan kopi atau pop es atau etc lah ya. Jadi kita beli dua, satunya 95.000 jadi 192.000. Kemudian kebutuhan warung berdasarkan referensi ya, sekali belanja itu 900.000. Dan juga kita pasang CCTV satu aja cukup 464.000, pemasangan wifi gratis, namun setiap bulannya ada bebannya ya. Masuk ke beban nanti ada di laporan laba rugi. Kemudian banner dalam untuk ya branding lah, branding toko kita ya, rental kita. Untuk banner dalam ya nggak terlalu bagus, kita 96.000. Untuk banner luarnya yang lebih bagus, yang anti air, lebih awet 160.000. Kemudian neon box ini untuk ini penanda tokoh kita kalau malam-malam agar terlihat dari jauh juga, misalnya Curious Game rental PS3. Nah, itu kita di sini kisar 1.100.000. Kemudian isi game PS3 ya. Isi game PS3 satu unitnya 120.000. Dikali 4 jadi 480.000. Kemudian untuk PS4-nya yang hand kita 1.200.000 dikali 2 jadi 400.000. Kemudian instalasi listrik awal di harga 400.000, stick PS3 cadangan kita beli 4 ya. Satunya 75.000 jadi 300.000. Stick PS4-nya kita beli cadangannya 2, satunya 310.000 jadi 700.000. Sebenarnya stick ini udah ada ya bawaannya, 2 sepasang masing-masing untuk setiap PS-nya. Ini kita beli cadangannya aja. Masing beli 4 untuk PS3, PS4-nya beli 2. Nah, charger stick PS3 kita juga beli biar bisa nge-charge di operator ya. Kita beli satunya 35.000, kita beli 2 jadi 70.000. Charger stick PS4-nya beli satu aja 75.000. Kemudian kabel HDMI cadangan kita beli 2, satunya 10.000 jadi 20.000. Kabel power cadangan kita beli 2 juga, 107.000 jadi 14.000. Dan kabel USB charger cadangan kita beli 6, 107.000 juga jadi 42.000. Dan lainnya ada keset ya, poster harga yang kecil-kecil yang tempel tembok, juga misalnya karet-karet buat analog, ganti-ganti analog dan lain sebagainya ya. Kita masukin aja kliennya jadi 100.000. Jadi total modal yang dia harus dikeluarkan untuk membuat sebuah rental PS3 ya dan PS4 ada di kisaran 64.811.500. Di sini asumsinya 4 unit PS3 dan 2 unit PS4. Dan juga buka warung ya. Ini di sini list barang-barang dan juga harga-harganya didapatkan dari referensi rental-rental di Indonesia ya, ada dari Tasikmalaya, Jawa Tengah juga main. Dan digabungkan dan juga eksplorasi harga di Shopee juga ya, atau online shop lainnya. Ya, kita lanjut ke laporan laba ruginya. Ya, di sini laporan laba ruginya kita buat dalam periode per bulan ya. Dimana di sini saya buat 2 asumsi, yaitu asumsi pendapatannya maksimum dan minimum ya. Ya, oke, untuk pertama kita revenue-nya atau pendapatannya. Untuk jasa rental PS3 sendiri kita dapatkan untuk pendapatan maksimal kita di 9.600.000, di mana dalam per hari digunakan 16 jam satu unitnya dikali 4 karena ada 4 unit. Kemudian 1 jamnya itu 5.000, jadi 5.000 dikali 4 dikali 16 dikali 30 didapatkan 9.600.000 ya. Nah, kemudian untuk asumsi minimalnya itu 10 jam ya. Tadi 16 jam, ini 10 jam jadi 6 juta ya kalau PS3. Kalau PS4 asumsi pendapatan maksimalnya kita ada 16 jam juga tapi dikali 2 unit
1 jamnya itu 8.000 kalau PS4. Jadi 8.000 dikali 2 dikali 16 dikali 30 jadi 7.680.000. Dan untuk asumsi minimalnya itu 10 jam ya. Jadi dikali kayak tadi 8.000 dikali 2 dikali 10 dikali 30 jadi 4.800.000. Kemudian penghasilan warung ini maksimalnya mungkin bisa 250.000 sehari, sementara minimalnya 100.000 saja. Jadi untuk warung sebulan untuk maksimal bisa 7.500.000 dan minimalnya di 3 juta. Jadi total revenues atau total pendapatan dalam sebulan untuk asumsi maksimal dari rental PS3 Curious Games ini, PS3 dan PS4 ya, ada di 24.780.000, sementara di asumsi minimumnya ada di 13.800.000. Ya, kemudian kita bahas di expensesnya ya, itu beban-bebannya. Di sini ada sewa tempat, gaji karyawan, listrik, wifi, kebutuhan warung, dan lainnya seperti service, maintenance, pengadaan, dan lain-lain. Untuk sewa tempat, sebenarnya pembayarannya per tahun, tapi kita sisihkan dalam sebulan itu 2 juta karena di kisaran 24 jutaan ya untuk sewa toko ya dalam setahun. Kemudian gaji karyawannya kita ada 2 karyawan, shift-shiftannya 8 jam per harinya. Mungkin untuk gaji awal toko baru buka bisa di kisaran 1 juta ya. Dan itu bisa bertambah ya seiring berkembangnya perusahaan, berkembangnya rental bisa bertambah terus ya, tergantung rentalnya. Kemudian untuk listrik jika pemakaiannya maksimum bisa di 500.000, kalau minimum 400.000-an. Sementara wifi sebulannya 325.000. Kebutuhan warung jika rame warung bisa 3.750.000 pengeluarannya. Kalau nggak terlalu rame minimumnya bisa 1.400.000. Dan lainnya servis kita sisihkan 300.000 per bulannya. Atau bisa dikatakan 10.000 per harinya kita sisihkan untuk servis itu maintenance ya. Jadi total expenses atau total beban dalam per bulannya dalam asumsi maksimum itu ada di kisaran 8.875.000 dan untuk minimum ada di 6.525.000. Ya ini adalah laba sebelum pajak ya. Tapi kita tidak pakai pajak dulu di sini jadi sama ya laba dari operasi yang berjalannya ya. Ya, dan ini juga menjadi laba akhir ya, di mana untuk asumsi maksimum kita bisa memperoleh laba sebesar 15.905.000 dan untuk asumsi minimum kita mendapatkan laba 7.275.000 dari usaha rental PS3 dan PS4 dengan asumsi 4 PS3 dan 2 unit PS4 dan ditambah warungnya. Luar biasa ya. Gimana? Apa menggiurkan? Mulai tertarik? Ya mungkin itu laporan laba rugi yang coba kita buat. Kita balik lagi pada slide ya. Ya teman-teman tadi sudah coba membuat laporan laba rugi dari sebuah usaha LPS kan? Nah, tadi juga di Excel kita dapat melihat ada hasil laba atau rugi dari sebuah laporan laba rugi ya. Nah, dengan hasil tersebut kita bisa mengestimasikan kapan kita balik modal. Tentunya kita sebagai wirausahawan pengen tahu dong kapan sih kita bisa balik modal nih. Nah, kita sekarang hitung nih. Tadi kan ada 2 asumsi nih, pendapatan minimum sama maksimum. Nah, untuk pendapatan minimum kita sebulan dapat laba 7.275.000. Jadi ketika dibagi oleh modal awal itu 64.811.500 dibagi 7.275.000 diperoleh hasil 8,9 sekian.
Sedangkan untuk asumsi pendapatan maksimum, kita memperoleh laba 15.905.000 dan ketika dibagi oleh modal awal itu 64.811.500 dibagi 15.905.000 diperoleh hasil 4,07 sekian. Nah, berdasarkan hasil perhitungan sebelumnya, dapat diketahui bahwasanya dengan asumsi pendapatan minimum, balik modal akan terpenuhi dalam 9 bulan ya, kurang lebih. Nah, sementara dengan asumsi pendapatan maksimum, balik modal akan terpenuhi dalam 4-5 bulan. Wow, cukup menggiurkan ya. Luar biasa NTPS ini. Oke, mungkin kita setelah sampai di penghujung video, gimana nih kesannya teman-teman? Apakah rasa penasarannya sudah terjawab? Apakah setelah mengetahui contoh laporan keuangan usaha NTPS sudah optimis untuk memulai usaha atau masih ragu? Nah, saya tunggu jawabannya di kolom komen ya. Oke, mungkin ada quotes terakhir dari saya. Jadi apapun usaha yang teman-teman geluti, yakin saja jika kita libatkan Allah dalam segala urusan kita, maka tiada hal yang tidak mungkin terjadi. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Undur maqala wa la tangdur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you. Mat, gue bilang jangan kalau lu kalah, Mat. Jangan. Gue lagi senang-senangin. Jangan dulu, Zar.